Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Gusainova Kamila dari kelas 2B, jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan permutasi. Langsung saja yuk kita simak materi berikut ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu permutasi. Permutasi adalah banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Dalam permutasi ini, kita mempelajari bagaimana cara menyusun K objek dari N objek yang tersedia, yang mana dalam menyusun objek tersebut kita harus memperhatikan urutannya. Selanjutnya, ada jenis-jenis permutasi, bisa dilihat pada slide sebelah kanan, terdapat 5 jenis permutasi. Yang pertama itu ada permutasi dari N elemen, yang kedua ada permutasi dari N elemen di mana masing-masing terdiri atas R unsur dari N elemen dengan R kurang dari sama dengan N. Yang ketiga ada permutasi unsur yang sama, yang keempat ada permutasi siklis, dan yang kelima ada permutasi berulang. Jenis permutasi yang pertama itu adalah permutasi dari N elemen. Dimisalkan jumlah objek adalah N, maka urutan pertama dipilih dari N objek, kemudian urutan kedua dipilih dari N-1 objek, urutan ketiga dipilih dari N-2 objek, dan seterusnya. Dari pola tersebut, maka diperoleh urutan terakhir itu dipilih dari satu objek yang tersisa. Maka menurut kaidah perkalian, permutasi dari N objek adalah N dikali N-1 dikali N-2 sampai dikali 2 dikali 1 sama dengan N faktorial. Atau bisa dilihat rumus dari permutasi dari N elemen, yaitu adalah Pn, N sama dengan N faktorial. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal berikut ini. Untuk menyambut suatu pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang kelima bendera yang merupakan bendera dari 5 negara yang hadir. Berapa banyak cara panitia menyusun kelima bendera tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini, yang ditanyakan itu adalah banyak cara yang bisa dilakukan panitia untuk menyusun kelima bendera. Dari soal kan udah terpampang jelas ya, ada 5 bendera, maka N-nya itu sama dengan 5. Jadi, banyak susunan bendera yang mungkin bisa dilakukan oleh panitia itu adalah N faktorial sesuai dengan rumus permutasi yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. N faktorial yaitu maka 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Jadi, banyak cara yang bisa dilakukan oleh panitia untuk menyusun kelima bendera tersebut adalah 120 cara. Selanjutnya, jenis permutasi yang kedua, yaitu permutasi dari N elemen masing-masing terdiri atas R unsur dari N elemen dengan R kurang dari sama dengan N. Misalnya di sini diketahui himpunan yang memiliki anggota sejumlah N, maka susunan terurut yang terdiri dari R buah anggota dinamakan permutasi R dari N. Ditulisnya itu P, N, R, di mana R lebih kecil atau sama dengan N. Rumus permutasinya bisa dilihat sebagai berikut, yaitu P, N, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Untuk lebih memahami penjelasan pada slide sebelumnya, di sini terdapat contoh soal. Soalnya adalah banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan juga bendahara dari 8 siswa yang tersedia adalah kita harus memahami dulu inti dari soalnya itu apa. Jadi inti dari soalnya ini kita akan memilih 3 jabatan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Kita itu memilih 3 jabatan tersebut dari 8 siswa yang tersedia. Maka kasus ini merupakan salah satu contoh soal yang masuk ke dalam permutasi
R unsur dari N elemen, di mana R unsurnya itu yang kita akan pilih yaitu 3 jabatan ini, ketua, sekretaris, dan bendahara, dan elemen itu dari keseluruhan siswa yang tersedia yang kita ingin pilih menjadi 3 jabatan ini. Maka banyak siswa yang tersedia itu jadi N sama dengan 8, kemudian ketua, sekretaris, dan bendaharanya atau banyak pilihan objek yaitu menjadi R, jadi R sama dengan 3. Kemudian kita langsung masukkan saja ke dalam rumus permutasinya yaitu Pn, R, maka P 8,3 sama dengan 8 faktorial per 8 min 3 faktorial. Selanjutnya kita jabarkan. 8 faktorial itu 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial saja. Karena 8 dikurang 3 itu jadi 5 faktorial sehingga kita bisa coret. Jadi tinggal 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 336 cara. Jadi terdapat 336 cara yang bisa kita pilih untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan juga bendahara dari 8 siswa yang tersedia. Jenis permutasi yang ketiga adalah permutasi unsur yang sama. Misalkan di sini diketahui suatu himpunan memiliki anggota sejumlah N, di mana dalam himpunan tersebut dalam jumlah N tersebut ada anggota yang sama, yaitu terdapat N1 anggota jenis 1 yang sama, N2 anggota jenis 2 yang sama, dan seterusnya. Maka permutasi anggota-anggota himpunan tersebut ditulis sebagai P, N,N1, N2, sampai seterusnya sampai NK. Rumus permutasi tersebut jika terdapat N1 anggota jenis 1 yang sama, N2 anggota jenis 2 yang sama, dan seterusnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada rumus di bawah ini. P, N,N1, N2, sampai seterusnya sampai NK sama dengan N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial sampai seterusnya sampai NK faktorial. Dimana yang pembilangnya itu adalah elemen sejumlah N-nya. Sejumlah N yang bawahnya itu adalah anggota himpunan yang sama. Jadi rumus untuk mencari permutasi unsur sama adalah seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan contoh soal berikut ini. Banyaknya cara untuk menyusun urutan huruf-huruf dari kata kataku adalah berapa? Nah, kita perhatikan dalam kata yang tersedia ini terdapat 7 huruf ya. Dari kata yang tersedia itu ada kataku. Ada 7 huruf, di mana dalam kata tersebut ada huruf yang sama, yaitu ada huruf K dan huruf A. Nah, huruf yang sama itu adalah yang dimaksud dalam permutasi unsur yang sama. Dalam suatu kata terdapat huruf-huruf yang sama. Di sini ada huruf K dan huruf A yang sama. Yang pertama dulu, kita perhatikan di sini ada huruf K yang sama berjumlah 3, maka N1-nya sama dengan 3. Kemudian ada huruf A juga yang sama berjumlah 2, maka N2-nya sama dengan 2. Kemudian sisanya tidak terdapat huruf yang sama, maka kita tulis saja N3 sama dengan 1 untuk huruf T dan N4 sama dengan 1 untuk huruf U. Maka berdasarkan rumus permutasi unsur yang sama, kita bisa lihat sebagai berikut penyelesaiannya. P 7,3,2,1,1 sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial. Di mana 7 faktorialnya itu adalah banyaknya huruf pada kata yang tersedia, yaitu kataku ya, berjumlah 7 huruf. Kemudian yang penyebutnya atau yang bawahnya itu adalah banyaknya unsur yang sama, di mana di sini unsur yang sama yang dimaksud adalah huruf K dan huruf A. Kemudian untuk huruf T dan huruf U aja kita tuliskan 1 faktorial saja. Kemudian kita lanjutkan penyelesaiannya. Kita jabarkan 7 faktorialnya, yaitu 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Kenapa sampai 3 faktorial saja? Karena kita bisa coret dengan yang bawahnya, yaitu 3 faktorial dikali 2 faktorial. 3 faktorialnya sama-sama kita coret, sehingga yang atasnya itu tinggal 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Kemudian kita hitung 7 kali 6 dikali 5 kali 4 berapa. Kemudian kita bagi 2, maka akan menghasilkan 420. Jadi banyaknya cara untuk menyusun urutan huruf-huruf dari kata tersebut, ada 420 cara.
Jenis permutasi yang keempat adalah permutasi siklis atau nama lainnya adalah permutasi melingkar. Permutasi siklis adalah permutasi yang dibuat dengan menyusun unsur secara melingkar menurut arah putaran tertentu. Secara umum, contoh soalnya itu atau jenis soalnya biasanya itu tentang susunan orang di meja makan, meja rapat, dan sebagainya. Baiklah, kita perhatikan salah satu contoh permasalahan yang berkaitan dengan permutasi siklis atau permutasi melingkar. Dalam suatu restoran, terdapat 6 orang yang duduk secara melingkar dalam satu meja makan. Pertanyaannya adalah berapa banyak susunan tempat duduk yang mungkin. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat gambar yang menggambarkan, kita misalkan saja ini adalah satu meja makan, di mana terdiri dari 6 orang. Nah, untuk menentukan banyaknya susunan tempat duduk berbeda untuk 6 orang yang duduk melingkar dalam satu meja makan, kita bisa mulai dengan menentukan salah satu tempat duduk sebagai acuan. Jadi, yang berwarna hijau tersebut adalah kita jadikan sebagai acuan. Jadi, ada 6 orang, kita jadikan satu sebagai acuannya. Jadi, sehingga tinggal tersisa 5 tempat duduk yang lainnya. Jadi, kata kunci untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan permutasi melingkar ini adalah kita jadikan satu objek itu sebagai acuannya, sedangkan yang lainnya itu kita biarkan saja. Jadi, jika ada 6 orang, kita jadikan satu sebagai acuan sehingga tersisa 5. Maka 5 itu adalah yang berputar mengelilingi satu orang tersebut. Nah, sehingga dari 5 tempat duduk yang tersedia tersebut, kita bisa mencoba untuk menentukan banyaknya susunan, yaitu untuk kursi yang pertama, banyaknya kemungkinan orang yang duduk pada kursi tersebut ada 5. Kursi yang kedua, banyaknya kemungkinan orang yang duduk pada kursi tersebut ada 4. Kursi yang ketiga, banyaknya kemungkinan orang yang duduk pada kursi tersebut ada 3. Kursi keempat, banyaknya kemungkinan orang yang duduk pada kursi tersebut ada 2. Dan kursi 5, banyaknya kemungkinan orang yang duduk pada kursi tersebut ada 1. Jika kita perhatikan pola pada setiap kursi dari kursi 1 sampai kursi 5, jumlahnya itu selalu berkurang 1 ya. Kita logikakan saja, untuk kursi yang pertama itu bisa diduduki oleh 5 orang. Nah, kursi yang kedua tinggal 4 orang. Kenapa demikian? Karena satu orangnya itu kan sudah duduk pada kursi yang pertama. Jadi, kursi yang kedua itu tersisa 4 orang. Begitu juga dengan kursi-kursi selanjutnya. Kursi ketiga tinggal 3, kursi keempat tinggal 2, kursi kelima tinggal 1. Jadi kursi 1 ada 5, kursi 2 ada 4 karena satunya udah udah duduk di kursi 1. Kemudian kursi ketiga sisa 3 karena 2 orang tadi sudah duduk di kursi 1 dan kursi 2. Kemudian kursi 4 sisa 2 karena 3 orang yang sudah duduk di kursi 1, kursi 2, kursi 3. Kemudian begitu juga di kursi 5, yaitu tersisa 1 orang yang bisa duduk pada kursi tersebut karena 4-nya sudah duduk di kursi 1, kursi 2, kursi 3, dan kursi 4. Maka dengan menerapkan konsep aturan perkalian, kita bisa peroleh untuk menyusun susunan duduk itu kita peroleh banyaknya itu dengan menggunakan aturan perkalian, yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Maka ada 120 cara untuk menyusun susunan duduk pada meja tersebut. Jadi dari contoh permasalahan yang tadi, secara umum kita bisa tentukan rumus permutasi siklik atau permutasi melingkar untuk n objek, yaitu P siklis sama dengan n-1 faktorial. Jenis permutasi yang kelima atau permutasi yang terakhir adalah permutasi berulang. Untuk mencari permutasi berulang ini, kita bisa menggunakan rumus di bawah ini, yaitu Pn sama dengan n pangkat K. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan permutasi berulang ini, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Soalnya adalah banyaknya susunan 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yaitu. Nah, di sini kita pahami dulu maksud soalnya. Jadi, dalam soal ini kita ingin menyusun 3 bilangan dari angka yang tersedia, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena kita ingin menyusun 3 bilangan, berarti artinya kita ingin menyusun bilangan ratusan. Nah, angka yang tersedia ada 6. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka n-nya sama dengan 6.
Nah, kita ingin menyusun 3 bilangan dari 6 angka tersebut, maka K-nya itu sama dengan 3. Jadi, banyaknya susunan 3 bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, kita bisa menggunakan rumus permutasi berulang, yaitu dengan menggunakan rumus Pn sama dengan N pangkat K. Kita substitusikan saja N sama K-nya, maka N-nya 6, K-nya 3, jadi P6 sama dengan 6 pangkat 3, sama dengan 216 susunan. Jadi, terdapat 216 susunan yang bisa kita gunakan untuk menyusun 3 bilangan dari angka-angka yang tersedia tersebut. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.